Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina man syahida a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini menjelang berbuka puasa kita semua dapat khususnya menonton atau menyaksikan langsung live streaming kita hari ini dengan kajian yang luar biasa, yaitu kajian Ramadan menjelang berbuka puasa bersama Hasan Ahmad. Dan ini juga bekerja sama dengan Badan Kenaziran Masjid Al-Ikhlas Taqwa, luar biasa. Dan semoga program ini Ustaz mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, masyarakat Indonesia. Baik, tak lupa pula salat bertanggikan salam kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini salah satu Rasulullah suri tauladan kita, dan kita harapkan syafaat beliau nanti di akhirat nanti. Jadi pertama-tama yang saya hormati Ustadz sudah berhadir di studio Moha TV Ustadz. Nah, jadi sudah berhadir dan kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Oh iya. Dan ini kajian perdana dalam rangka talk show juga ini Ustadz ya, sama Hasan Ahmad. Dan khususnya juga kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa Moha TV dimanapun berada. Dan ini kajian program ini adalah bisa nanti interaksi dengan saudara-saudara atau penanya yang ingin bertanya langsung bisa langsung berkomentar di kolom komentar YouTube-nya. Nanti akan kita langsung tanyakan kepada Al-Ustadz yang tentang kajian kita nanti. Jadi teman-teman ataupun saudara-saudara pemirsa dimanapun berada, ini tema kita atau kajian kita hari ini yaitu akan membahas tentang keluarga Islami Ustadz ya. Bagaimana sih nanti keluarga Islami nanti akan dipaparkan oleh Ustadz, dan hampir dengan tema ini nanti, dan tema-tema selanjutnya juga akan bermunculan dan akan kajian-kajian berikutnya bisa dipantau khususnya di channel YouTube ini dan fanspage Moha TV. Dan bagi saudara yang ini salah satu ikhtiar kita untuk menyebarkan syiar apa tadi, agama tadi, dengan salah satunya mengklik tombol subscribe di YouTube channel Moha TV dan fanspage, like fanspage dan Moha TV, dan men-share sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita men-share ini sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tidak sempat ataupun lupa ataupun ketinggalan dalam kajian ini masih bisa langsung diklik channelnya itu Moha TV. Mungkin itu Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Namun kajian kita ini tentang keluarga Islami. Sebelum masuk keluarga Islami, namun saya juga menjelaskan bagi para pemirsa dimanapun yang ada usahanya yang mau diiklankan ataupun diletakkan di menit terakhir juga nanti di kajian-kajian kita bisa langsung saja di nomor telepon ada yang tertera di situ nanti di Moha TV, ataupun khususnya ini alhamdulillah kajian ini memang kajian bersama Hasan Ahmad Ustadz. Nah, ini salah satu supermarket yang salah satunya seluruh keuntungannya itu diterapkan untuk umat. Masya Allah, Masya Allah. Dan kita lihat juga untuk saat ini luar biasa, apalagi dampak yang terjadi saat ini yang kita rasakan kepada masyarakat ini luar biasa, khususnya tentang wabah ini Ustaz. Oke, jadi itu nanti ada juga kami jelaskan tentang khususnya ada nih saya jelaskan sebelum masuk ke kajian Ustaz, boleh Ustaz ya? Iya, silakan. Jadi sebelum masuk kajian ada program Hasan Ahmad, yaitu kami jelaskan kepada para pemirsa dimanapun berada, yaitu paket sembako bagi saudara dimanapun berada yang berkelebihan rezeki atau berpeluang rezekinya yang mau dibagikan, boleh langsung saja dihubungi nanti paket dari Hasan Ahmad itu menyediakan paket sembako ada yang 100.000. Yaitu terdiri dari beras 5 kg, gula 1 kg, minyak makan 2 liter. Nah, untuk program paket sembako yang 150.000 juga ada, yaitu terdiri dari beras 5 kg, gula 1 kg, minyak makan 2 liter, teh 1 kotak, dan 1 papan telur. Nah, itu yang untuk paket 150. Untuk paket yang terakhir yang 3 itu ada paket sembako 200.000. Itu beras 10 kg,
gula 1 kilo, minyak makan 2 liter, teh 1 kotak dan 1 papan telur. Alhamdulillah ini paket ini ditetapkan juga khususnya kepada saudara-saudara kita yang kelebihan rezeki juga ataupun yang berkemampuan untuk memberikan rezekinya kepada saudara-saudara kita yang saat ini untuk merasakan ya bersaling berbagi tadi. Oke Ustaz, tak berpanjang kalam ini Ustaz. Ini udah masuk ini materi kita. Sebelum masuk materi juga kita ucapkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan materi kita ini tentang keluarga Islami Ustaz. Jadi bagaimana sih keluarga Islami ini perlu kami ketahui Ustaz. Gak sabar kami sebagai menyaksikan ini Ustaz, karena kami belum paham juga bagaimana sih keluarga Islam ini malu Ustaz. Buat bisa dijelaskan Ustaz. Coba terus Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin hafizakumullah, khususnya seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan di channel YouTube Moha TV ini, terima kasih ya Dindalan. Kita ketemu kembali dalam kajian keagamaan yang tadi disampaikan. Ini adalah kerjasama dari Hasan Ahmad, salah satu pusat tempat perbelanjaan yang menyediakan bahan-bahan pokok ya untuk makanan dan juga perlengkapan rumah tangga, dan juga bekerjasama dengan Badan Kenajiran Masjid Al-Ikhlas Taqwa yang sama-sama di Jalan Medan Area ini. Ya alhamdulillah. Ini mungkin entah sudah kali keberapa saya mengisi acara yang disponsori oleh Hasan Ahmad. Ya, alhamdulillah. Ya, kaji kita akan mengkaji tentang kajian keluarga Islami. Ya, kita rencanakan Bapak Ibu hadirin hafizakumullah, kajian ini bisa berlanjut selama Ramadan ini, khususnya bersama saya. Insya Allah setiap Jumat mengambil waktu sebelum berbuka ya, sekitar setengah jam. Nah, kita awali tadi di pukul 18 ya, dan mungkin nanti Adindalan bisa mengingatkan kalau sudah dekat-dekat waktu berbuka kita gitu. Nah, karena ini berseri dan saya lebih kita ingin media ini bisa kita gunakan untuk bisa saling interaktif nanti. Di samping saya akan menjelaskan apa sasaran kita yang dimaksud dengan keluarga Islami itu. Pertama, kita tahu bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Tapi ini menentukan terbentuknya sebuah masyarakat, bahkan satu bangsa. Jadi kalau keluarganya baik, insya Allah kita akan punya masa depan bangsa atau masyarakat yang baik. Sebenarnya kalau kita punya keluarga yang tidak baik, maka masa depan kehidupan masyarakat atau bangsa negara ini ya akan tidak bisa kita harapkan akan lebih baik. Bisa dikatakan bahwa apa yang sekarang kita saksikan dalam kehidupan kita ini adalah hasil dari keluarga-keluarga yang ada itu. Disinilah perlu kita melakukan edukasi terhadap bagaimana membentuk sebuah keluarga. Tentu keluarga Islami yang dimaksud adalah keluarga yang dibangun di atas nilai-nilai keislaman. Ya, sebagaimana yang kita yakini bahwa Islam adalah sebuah agama yang kita yakini sebagai way of life, gitu ya, sebagai jalan hidup kita. Ya, dengan sumber-sumbernya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang kita maksud dalam kajian ini. Akhirnya bagaimana tentu siapapun kita ketika membangun kehidupan keluarga punya cita-cita yang sama, bahwa keluarga itu menjadi tempat bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan, tempat kita berlabuh untuk tidak hanya melepas lelah, tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis ya, tapi bagaimana keluarga juga mampu memberikan spirit kepada kita untuk bisa melanjutkan kehidupan ini lebih bersemangat, lebih baik, dan pada akhirnya dalam konsep Islam tidak hanya mencapai kebahagiaan di dunia kini, tapi juga untuk kehidupan di akhirat itu. Nah, saya kira itu menarik Ustaz pembahasannya. Ustaz menyampaikan tadi bagaimana sih berkeluarga, khususnya mungkin pada konteks apalagi nih permulaan Ustaz, bagaimana sih seseorang itu dalam hal konteks dia membangun keluarga yang baru, atau dalam arti kata berlangkah itu apa sih harus disiapkan itu Ustaz? Saya ini pertanyaannya sangat cocok dengan yang bertanya ini ya. yang memang belum. Jadi gini, memang dalam sebuah pembinaan sebuah keluarga, ya, keluarga dalam Islam, saya ingin mengambil dari sebuah hadis Rasulullah. Beliau pernah bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin faqahahum fiddin wa waqara sagiruhum kabirahum wa rizqa fi ma'ishatihim wal qasda fi nafaqatihim
wa basaruhum uyubuhum fayatubu minha wa idza aradallahu ghaira dzalik tarakahum hamala. Kata beliau begini, apabila satu keluarga itu ingin baik, keluarga yang baik, keluarga yang tidak hanya memberikan kebaikan dalam keluarga itu, tapi juga keluarga yang menjadi teladan bagi orang lain, maka ada 5 pilar kata Rasulullah yang harus tegas. Yang pertama adalah keluarga itu faqahum fiddin, memiliki pemahaman dalam keagamaan. Ad-din bil makna al-Islam. Nah, ini maksudnya memiliki pemahaman dalam Islam. Artinya pembangunan keluarga harus dimulai dengan memperhatikan hukum-hukum Islam. Nah, ini tentu kajiannya sangat panjang ya. Sebenarnya secara khusus sebelum Ramadan ini kita di asrama penghafal Quran Rabbani, saya kira saya salah satu mitra juga ini bagi lembaga ini, sudah pernah ini ada kajian khususnya ya. Ini ada kajian khusus yang kita lakukan, tapi karena ini Ramadan kita kan kasus pandemi juga kita tunda sementara, dan alhamdulillah ini bisa lanjut di sini. Mudah-mudahan ini para pemirsanya banyak juga yang selama ini ikut. Iya, lebih luas lagi gitu ya. Itu sangat luas sebenarnya. Tidak cukup mungkin empat pertemuan ini saja, tapi mari kita mengambil garis-garis besar. Setidaknya kajian ini saya berharap memberikan sebuah motivasi kepada kita untuk bisa mau mencari tahu tentang ya bagaimana membangun konsep keluarga Islami ini gitu ya. Jadi yang pertama tadi kecenderungan memahami agama Islam, kemudian masing-masing pihak ini saling hormat menghormati, kemudian diberi rezeki dalam kehidupan. Yang ketiga, baru keempat, bahwa hidup hemat, cermat, manajemen keluarganya ini ya dalam pengaturan rezeki. Dan yang terakhir ini dalam kajian psikologisnya juga, bahwa masing-masing masing-masing pihak antar suami, istri dan keluarga itu memahami kekurangan masing-masing. Nah, itu juga ini penting. Nah, kita akan berangkat dari sini nanti. Mungkin hari ini tidak bisa semuanya ya dari 5 pilar. Nah, mungkin kita awali dari faqahum fiddin, bahwa keluarga itu memiliki kecenderungan dalam memahami agama. Memang tidak bisa tidak, kalau kita ingin membangun sebuah keluarga Islami itu, ya maka masing-masing pihak antara suami dan istri itu ya, bahwa mereka harus mau berangkat, harus punya komitmen ketika mau berkeluarga, mereka mau diatur oleh syariat agama Allah ini. Jadi tidak mengikuti apa maunya gitu. Nah, ini yang kita berharap sebenarnya, karena sekarang kan banyak anak-anak muda kita ketika berkeluarga ini hanya ikut tren, hanya kebutuhan nafsu biologis, hanya untuk status dan sebagainya. Saya kira ini yang perlu diluruskan. Nah, sehingga harus ada persiapan. Istilahnya ada pendidikan pranikah yang harus dihidupkan lewat lembaga mana. Nah, kita berharap nanti dari dari sini bisa muncul. Nah, kita berharap dari acara kita ini juga bisa muncul pendidikan pranikah itu. Di sini yang harus dipaham bahwa berbagai semua pihak, baik dari calon suami, istri, memang memiliki niat yang sama, bahwa mereka ingin bangun keluarga ini di atas landasan agama. Dan saya kira, dan ini perlu saya sampaikan, bahwa di antara agama-agama yang besar tidak ada satupun yang memiliki hukum keluarga itu kecuali Islam, yang memiliki hukum keluarga secara lengkap. Agama apapun, Islam itu mulai bahwa mereka dalam ketika mau melakukan perkawinan itu, mereka harus memiliki semangat, kemauan. Nah, di dalam ajaran Islam, bahwa proses dalam pembangunan sebuah keluarga itu diatur sedemikian rupa, bahkan mulai dari memilih pasangan. Nah, itu tadi cara menghitbah, menikahnya bagaimana, hukum-hukum dalam menghadapi problematika keluarga itu dimiliki lengkap oleh Islam, tidak oleh agama-agama yang lain. Sehingga the family laws, undang-undang keluarga di dunia itu banyak mengadopsi hukum Islam ini. Nah, disinilah kita perlu ya mengawali ini dari sebuah niat bahwa berkeluarga ini adalah dalam rangka ibadah. Nah, karena masih ada juga orang menganggap bahwa nikah itu bukan ibadah dalam kajian-kajian. Bahwa dalam Islam ini ibadah karena ada syarat, ada rukun, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam ketika membangun keluarga, ketika dalam pernikahan harus memenuhi persyaratan sehingga pernikahan itu sah, tidak batal. Karena kalau sudah awalnya batal ya,
Bagaimana mungkin bisa dalam menciptakan? koridor ya, Ustaz? Iya, harus dalam koridor membangun keluarga sakinah itu. Nah, disinilah dalam mengawali pembangunan sebuah keluarga Islami itu kita harus memahami hukum-hukum Islam berkaitan dengan pernikahan, atau dalam fikih disebut dia munakahat itu. Nah, munakahat, bagaimana hukum-hukum nikah, syarat-syaratnya bagaimana gitu kan, sampai nanti pada pembangunan keluarga. Dan ini saya kira penting. Dan kalau kini kita kaitkan dengan kehidupan kita, terutama dalam menghadapi pandemi inilah sekarang, sebenarnya kalau kita memiliki keluarga-keluarga muslim yang kuat, ini saya kira ini sebuah solusi yang luar biasa. Iya, sehingga tidak ada lagi orang perlu berdebat dengan tidak sholat ke masjid gitu kan, karena ini saatnya kita betul-betul bisa memfungsikan keluarga, ya, karena bukan tidak boleh ke masjid, tapi karena memang kita mengutamakan keselamatan didahulukan daripada menjaga agama. Dalam agama Islam itu bahwa menjaga jiwa didahulukan daripada menjaga keberagamaan kita. Maka sebenarnya bahasanya bukan dilarang, tapi ya karena nggak bisa ke masjid, saatnya ada di rumah. Nah, jadi sampai pada nanti ngapain di rumah. Nah, sekaranglah dibuktikan sebagai pemimpin keluarga bisa nggak jadi imam sholat di rumah. Nah, sekarang banyak bahkan kewalahan. Betul. sebagai seorang orang tua gitu. Nah. Bingung malah Ustaz. Iya. Ya, imamnya ada. Iya. Kalau saat ini ada yang mengalami seperti ini kan problem, karena sejak awal tidak punya perhatian terhadap pendidikan keluarga Islami itu sendiri. Sebetulnya apa sih tugas ayah? Bahwa sholat itu betul, beribadah di masjid itu berjamaah, tapi ada ibadah juga dikerjakan di rumah. Mereka bisa bertahajud bersama di rumah, dia bisa menjadi imam. Nah, kalau sekarang ada yang jadi imam dadakan, ya itu kenyataannya. Nah, ini yang perlu dibangun. Ketika ekonomi sulit, nah tidak jarang kan banyak perceraian terjadi itu karena masalah ekonomi, karena istri tidak memahami, anak-anak tidak memahami, tidak saling mendukung satu dengan lain. Ini karena lemahnya edukasi kepada mereka bagaimana sebenarnya membangun keluarga Islam. Itu yang kita harapkan nanti muncul dalam kajian-kajian kita ke depan. Jadi kalau hari ini mungkin pengantar lah ya ke arah sana, urgensi pentingnya edukasi, pentingnya merencanakan sebuah keluarga. Nah, bukan hanya sekedar mengikuti tren, ingin merubah status. Nah, ini banyak yang harus dipahamkan. Dan masih banyak yang berpikir, saya umur sudah begini, pokoknya yang penting dapatlah. Nah, itu suatu paham yang salah gitu. Padahal semua jodoh Allah sudah tentukan. Dia sampai itu bagaimana memilih jodoh, kiat-kiatnya. Saya tidak tahu apakah ini sempat nggak kita pertemuan gini kan. Tapi mudah-mudahan nanti bisa. Mudah-mudahan bisa. Kita apa gitu ya. Iya, bagaimana? Namun, ini saya ingatkan juga kepada seluruh pemirsa Muat TV dimanapun berada, bagi yang ingin bertanya tentang kajian ini ataupun apa, boleh langsung nanti biar kita jembatani untuk menyampaikan kepada Ustaz dan hadir. Namun begini Ustaz, terlepas dari tadi ya, baik dari bingkai kehidupan berkeluarga ini, udah berkeluarga dia, namun pada dasarnya ada juga ya dinamika keluarga ini, dia orang tuanya seorang ustadz, namun anaknya maaf katanya jauh dari dari lingkungan itu. Bagaimana Ustaz kalau begitu kita lihat ya dinamika seperti itu, berarti ataukah di mana yang salah kalau begitu? Iya. Nah, sekarang begini, nah itulah yang kita lihat fenomena atau realita yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya kita tidak harus mencari siapa sebenarnya yang salah di sini, tapi mungkin ini gambaran apa sebenarnya ketika ada katakanlah orang tuanya yang paham tentang agama, tapi ternyata anak-anaknya kok tidak mencerminkan dari apa, atau seorang suaminya soleh, istrinya salah, ada istrinya soleha, ya suaminya pula yang sadar anak-anaknya. Dan itu realitas saya kira. Dalam pandangan agama di sini kita tidak boleh kemudian mengatakan bahwa kalau seorang ustadz anaknya salah, oh udah pasti ini ustadznya salah. Sebenarnya tidak. Nah, maka dia harus kembali kepada sebagai seorang ayah, katakanlah dia seorang mubalik, saya lah misalnya, karena sudah dikenal orang sebagai mubalik misalnya. Apakah kalau saya punya anak yang menyimpang kemudian saya disalahkan? Tentu ini kembali selama ketika orang tuanya telah melakukan tugasnya, sementara dia masih memiliki anak yang menyeleweng tadi, saya kira bagi yang bersangkutan tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak punya, karena tugas kita baik seorang ayah ini kan laksana sebagai dai juga bagi yang lain.
sebuah kita sudah menyampaikan, sementara yang berubahnya itu Allah. Nah, dan perubahan itu kan jangan diharapkan begitu cepat. Nah, banyak orang dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga seakan-akan kalau dia berkonsultasi langsung ingin cepat selesai. Sebenarnya tidak, tapi proses itu yang dijalani. Tapi sebenarnya ini tidak akan terjadi kalau proses-proses awal itu sudah dilakukan dalam pendidikan anak. Mungkin tadi sudah langsung ke pendidikan anak itu ya yang diceritakan tadi. Maka kita harus lihat di sana ya. Contohnya para nabi, Nuh saja tidak bisa mengajak anaknya, tapi dia sudah berusaha. Bahkan anak dan istrinya, Nabi Ayub misalnya. Nah sebaliknya Musa, nah dia diurus oleh Fir'aun. Nah, malah ayahnya sebaliknya, malah anaknya yang taat gitu ya. Nah, tapi Musa sudah berusaha. Nah, kita tidak ingin melihat siapa yang salah di sini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun tahapan-tahapan keluarga itu sesuai dengan perencanaan tadi, supaya terwujudlah sebuah keluarga Islami. Nah, tentu yang pertama saya katakan keluarga itu memiliki kecenderungan dalam pemahaman agama. Ketika dia katakanlah rajin mengikut pengajian, membaca, mengikuti agama, tidak harus sekolah keagamaan ya. Kalau ketempatan di sekolah agama bagus, tapi kalaupun tidak, mau dia mau sekolah umum, bahwa agama ini sebuah kewajiban yang harus dipelajarin. Anda tahulah dia hukum-hukumnya. Nah ini yang perlu terutama bagi anak-anak muda ini yang punya niat untuk membangun keluarga. Ayo kita dalami dulu apa sih konsep Islam tentang membangun kehidupan keluarga. Nah kalau tentang urgensi dari pembangunan keluarga Islami itu sangat penting, dan Al-Quran sudah menjelaskan di dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman di surat Al-Tahrim, suratnya ke-66 pada ayat 6. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di sana ada orang-orang beriman, pelihara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka berarti mengupayakan agar kita tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Secara luas bisa dipahami agar kita paham kepada hukum-hukum, jangan sampai kita melanggar hukum-hukum agama yang nanti bisa membawa kita ke neraka itu. Nah, kemudian di ayat yang lain misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 9. Ini ada fokus pada pendidikannya lagi tentang masa depan generasi. Misalnya Allah berfirman, wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Nah, hendaklah kalian khawatir kalau kalian meninggalkan generasi kalian dalam keadaan lemah. Maka bertakwalah kepada Allah. Nah, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi ayat-ayat ini kan sebetulnya mendorong kita betapa pentingnya kita mempersiapkan sebuah keluarga yang bisa mengantarkan kita ke surga. Nah, tentu persiapan tidak awalnya dari pembangunan bagaimana menikah. Mungkin nanti di dalam di pertemuan kita yang akan datang kita akan bicara fokus pada persoalan pernikahan. Nah, iya lebih rinci tentang nikah, hukum nikah, dan sekarang kan banyak ada orang bagaimana hukum ijab kabul dan sebagainya. Itu problematik yang diketahui ya, bahwa nanti di akhirnya kita bermenikah keluarga sampai pada persoalan talak dan sebagainya. Mungkin kali ini betapa pentingnya membangun, dan ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Iya. Jadi lewat kajian live ini saya berharap, untuk kita berharap para pemirsa sekalian, marilah kita merencanakan ya. Kalaupun sekarang kita sudah punya keluarga, coba kita putar balik. Kira-kira keluarga yang kita bangun ini sudah kita rencanakan mau kita bawa kemana keluarga ini? Sudah tahap iya, sudah tahap di mana? Saya kira tidak ada kata terlambat. Betul. Nah, pernah ketika saya menyampaikan beberapa tausiah misalnya, apa sih yang pertama dilakukan oleh sepasang pengantin malam pertama gitu? Ada senyum-senyum kadang gitu kan? Saya bilang pegang kening istri, kemudian membacakan doa banyak. Ada rupanya itu Ustadz ya kan gitu. Padahal kalau kita lihat kehidupan Rasulullah itu luar biasa. Contohnya adalah beliau. Cuma kan kalau kita membahas persoalan keluarga ini sedikit kadang dianggap tabu kalau kita menyampaikan sampai pada hal-hal bagaimana hubungan antara Rasulullah dengan istri-istrinya, terutama dari Aisyah ya, yang sebagai istri yang padahal itu banyak memberikan informasi tentang keluarga harus sebenarnya harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan, harus paham itu. Nah, jadi Bapak Ibu pemirsa sekalian, saya kira tidak ada kata terlambat kalau kita terus ingin mengkaji sekarang perjalanan keluarga kita sampai di mana. Oh, saya sudah punya cucu Ustaz. Ya bisa. Mungkin ini bisa disampaikan nanti kepada
cucunya, kepada apanya. Nah, inilah urgensi bagaimana kita membuat perencanaan atau kita membangun komitmen antara suami dan istri. Karena saya melihat bahwa persoalan-persoalan terjadi di masyarakat itu dalam kehidupan keluarga karena ketidaksepahaman. Bagaimana membangun saling pengertian? Nah ini. Nanti insya Allah akan datanglah ada istilah saya ada 5T dalam membangun itu. Gitu. Nah ini kita urgensinya lah pada hari ini karena waktu kita memang sangat terbatas. Insya Allah nanti Jumat depan kita akan lanjutkan kajian tetap dalam kajian keluarga Islami tadi ya. Sambil sebenarnya kalau pemirsa mungkin ini karena tahap awal nanti siapa yang mau keep langsung di YouTube bisa diapakan. Karena kita belum punya fasilitas pula bisa live langsung, bisa telepon-teleponan itu. Nah ini karena masih sangat mudah-mudahan insya Allah kalau kita punya itu. Kembali lagi kepada pemirsa dimanapun berada, khususnya Moha TV, kami sampaikan kepada seluruh pemirsa bagi ingin bertanya, apalagi ini menjelang berbuka nih Ustaz, apalagi keluar dalam tahapan mungkin berbukanya ini di rumah ya kan Ustaz. Mudah-mudahan dengan ini juga kajian ini bermanfaat lagi ya. Namun terlepas dari itu, ini belum ada yang bertanya Ustaz, sambil menunggu pertanyaan juga. Ini malahan nanya pula, Assalamualaikum, salam kosnya yang masih lajang kan. Nah ini bagi motivasi juga. Oke, jadi begini Ustaz, dalam arti kata konteks yang kita rasakan saat ini ataupun suasana yang kita lihat saat ini kan, apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini saya lihat bahkan ketika dia paham tadi seperti yang Ustadz sampaikan tadi, berkeluarga tadi tahapannya itu dia bisa jadi imam keluarga tadi, diaplikasikan begitu. Jadi ada keluarga yang nggak dengan paham dengan konteks itu, bagaimana sih? Atau saran Ustadz untuk seperti itu, seperti apalagi kedekatannya terhadap anaknya, begitu. Inilah saya katakan tidak ada istilah kata terlambat untuk memperbaiki diri. Saya kira salah satu hikmah terbesar dari peringatan Allah dengan menyebarnya virus COVID-19 ini, COVID-19 ini, supaya kita semua introspeksi diri dan mampu memperbaiki diri. Termasuk tadi ketika sekarang ibadah dialihkan karena suasana yang tidak memungkinkan kita ke masjid, ke rumah. Nah kita dipaksa ya untuk menjadi imam. Nah saya kira tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bagi yang belum, nah ini akan jadi pelajaran gitu ya. Maka tidak hanya dalam persoalan bagaimana sholat berjamaah ini saja kan, tapi dalam hal-hal yang lain, mengedukasi anak bagaimana menghadapi penyebaran virus, banyak anjuran yang sekarang diabaikan oleh anak-anak kita yang masih keliaran di rumah sebagainya. Ini juga penting. Bagaimana menyikapi suasana ekonomi dan menenangkan keluarga dalam hal ini juga penting. Selain agama tadi, sekarang kan banyak yang heboh. Waduh, saya jadi imam bagaimana ini gitu ya. Nah, saya kira ini nanti mungkin ke depan bisa kita ini karena waktu kita sepertinya sudah sangat di penghujung pembukaan untuk berbuka ini. Masya Allah, luar biasa tema ataupun kajian kita pada hari ini. Ini luar biasa, ini masih intisari tadi dalam hal membangun pengantar lah ya. Pengantar ya, dalam membangun keluarga yang Islami tadi. Namun ini makin lebih jelas nanti ketika kita juga ikuti nanti kajian-kajian selanjutnya. Mudah-mudahan insya Allah umur kita diberikan panjang dan barokah Ustaz ya. Dan ini kajian ini khususnya bukan hari ini aja. Kepada pemirsa juga Moha TV kami ingatkan kajian ini masih banyak dan khususnya tiap hari Ramadan. Jadi ini kami sampaikan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Dan ini kajian Ramadan ini adalah menjelang berbuka puasa bersama Hasan Ahmad, bekerja sama dengan BKM Al-Ikhlas Taqwa. Mudah-mudahan program kajian ini bermanfaat dan kami akhiri juga kajian ini dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan, terkhusus kepada anak-anak muda, hari ini dampak virus corona menjadi musibah bagi kita semua, terkhusus pecinta fashion di bidang sepatu. Kan ini mau lebaran, daripada kita beli sepatu baru, sepatu lama bisa dicuci seperti baru. Di mana? Di Mohasus. Alamat Jalan Halat nomor 15A. Jangan lupa di bulan suci Ramadan, Mohasus menyediakan diskon cuci 3 gratis 2, bawa 5 pasang ya. Boleh via online ke 0812 6853 9014. Jangan lupa cuci sepatu lama Anda di Mohasus.
Terima kasih. Jangan lupa cuci di Mohasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bingung botol apa yang di depan saya? Oke, ini saya kenalkan. Ini adalah produk bawang goreng, yaitu bawang goreng Bang Regar namanya. Sangat unik, rasanya yang begitu khas, yaitu gurih, renyah, dan segar. Produk ini mudah Anda dapatkan dengan menghubungi kontak person yang ada ini, ataupun dengan cara yaitu masuk ke medsosnya, Instagramnya, bawang goreng Bang Regar. Oke. Dan yang lebih mudah lagi, khususnya daerah Kota Medan, Anda bisa dapatkan di toko Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan, nomor 1000. Oke, jangan lupa dengan produk bawang goreng Bang Regar, gurih, renyah, dan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Daka Jo Simanjuntak. Sekarang berada di Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan, nomor 1000. Datanglah, belanja kemari. Banyak tersedia. Ada anduk ini, ha. Perlengkapan sholat, perlengkapan rumah tangga, semua disediakan lengkap. Dilayani sama kami yang ramah-ramah ini. Datang, ini piring, ini ada piring ini untuk makan, untuk buka puasa. Datang. Ini Hasanah Mart, ini kawan kita ini yang punya ini, saudara kita ini yang punya ini. Jadi kalau kita belanja di sini namanya tolong menolong, karena keuntungannya dibagikan juga sama untuk kemaslahatan umat. Jadi inilah namanya belanja sambil beramal. Nah, di sini Al Hasanah Mart. Mari kita majukan ekonomi kita, ekonomi umat, saling tolong menolong. Belanja kita di Al Hasanah Mart. Insya Allah berkah. Amin.